Selamat malam, bersama saya lagi Pendeta Hermon Siregar. Saya senang bahwa saudara-saudara kita boleh bertemu lagi. Saudara yang sedang di kendaraan, yang sedang mengutak-atik TikTok, lalu saudara yang sudah di rumah, yang sedang mengutak-atik TikTok lagi. Nah, saya bertemu dengan ayat firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Kolose 3 ayat 8 dikatakan begini, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kadang-kadang hidup kita ini kadang-kadang bisa jadi berkat buat orang lain, bisa jadi motivator buat orang lain, dan bisa juga menjadi penguat atau pendorong bagi orang lain. Tapi kadang-kadang hidup kita ini juga bisa jadi malapetaka buat orang lain. Ya, malapetaka buat orang lain ketika mereka itu bertemu dengan kita. Nah, kalau hidup kita jadi berkat, berarti orang melihat bahwa hidup kita ini selalu menampilkan yang namanya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik atau aura yang baik kepada orang lain. Tapi ketika hidup kita ini menjadi malapetaka buat orang lain, karena kita ini senang menampilkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, bahkan hal-hal yang mematikan juga buat orang lain. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang mengatakan tetapi sekarang berarti saat ini dikatakan supaya hidup kita ini menghasilkan aura yang positif, ya kita harus membuang yang negatif itu. Nah, yang negatif itu dikatakan di sini, buanglah semuanya ini, yaitu satu, marah. Ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi seharusnya ini nggak boleh menguasai kita. Seharusnya yang harus kita lepaskan dari mulut kita ini adalah hal-hal yang memberkati, hal-hal yang bisa menolong orang-orang untuk boleh menjadi boleh menjadikan kita berkat buat hidupnya. Nah, makanya dalam ayat 9 dilanjutkan lagi, jangan lagi kamu saling mendustai. Ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang mematikan itu tadi saya katakan adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ini yang paling inti. Tapi karena kita hidup mempertahankan aura yang negatif ini, inilah yang kadang-kadang membuat kita jadi banyak berdusta. Makanya dibilang jangan lagi kamu saling mendustai. Wah, kadang-kadang saudara-saudara, kadang-kadang kita ini perlu berkata jujur dengan hidup kita, berkata jujur dengan diri kita, bahkan juga berkata jujur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kecenderungan kita ketika kita dikuasai oleh aura negatif itu, kadang-kadang itulah yang membuat kita saling mendustai satu dengan yang lain. Jadi kita pada akhirnya ada di dalam aura yang negatif. Jadi kehadiran kita itu kadang-kadang menjadi sandungan buat orang lain, menjadi sesuatu yang tidak menarik juga bagi orang lain. Tapi malam ini saya senang dengan kata buanglah semuanya itu. Mari kita buang. Ya, kalau kita mau supaya yang positif yang keluar dari hidup kita, buanglah yang namanya marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Yang puncaknya nanti adalah dikatakan saling mendustai. Jadi mari kita buang itu. Ya, itu jauh lebih bagus supaya ketika dikatakan di dalam bagian buanglah, ya memang harus dibuang. Jadi nggak boleh melekat dalam diri kita. Ketika itu tidak menguasai kita, tidak melekat dalam hidup kita, dan itulah yang menolong kita untuk hidup ya berdampingan dengan orang lain, bersama dengan orang lain, dan menghasilkan yang namanya aura positif. Jadi aura positif itu bukan sesuatu yang harus dianeh-anehkan, tapi bagi saya aura positif itu adalah ketika kita hidup apa adanya, hidup dengan keterbukaan, hidup dengan dengan berkat, hidup dengan kejujuran, hidup dengan tampilan-tampilan yang baik bagi orang lain.
itu Anda sudah menampilkan yang namanya aura positif. Tapi ketika Anda menampilkan yang namanya tadi marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, apalagi dusta, Bapak Ibu, itulah yang membuat hidup kita jadi sandungan buat orang lain. Mari berhenti hidup dalam aura negatif, tapi bangunlah aura-aura yang positif yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Selamat malam, semoga saudara terberkati dengan firman yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.